Terus Sulsel memilih, kita masuk di Sulsel memilih, kita turun dengan laporan dari Enrekan. Bawaslu meminta kepada generasi milenials untuk mempunyai independensi dalam memilih. iya tahu. Nah, jadi jangan memilih karena adanya sogokan atau politik uang. Tapi itu nak cari masyarakat. Nah, itu mami ya. Jahat deh Tommy. Nah, cuman kan begitu sudah banyak sebenarnya kejadian ini sebenarnya puang. Iya. Saya tidak tahu juga bagaimana caranya masyarakat bisa Tobat-tobat sedikit. tobat sedikit. Kan begini, ketika Anda menjual suara Anda, anggaplah 200.000 satu suara. Maka ketika rusak jalanan tadi di depan, jangan mengeluh. Iya. Karena Anda sudah mentransaksikan. Nah, kecuali kalau Anda pilih dia, kemudian naik, terpilih, jalanan rusak di depan, ya kita pantas untuk menuntut. Iya. Karena kita pilih dia. Ini contoh kecil di masalah di jalanan. Iya. Belum di masalah fasilitas umum yang lain. Betul. Sehingga memang politik uang itu bukan rezeki. Banyak biasa kan masyarakat ya anggap, wah ini rezeki kemarin. Iya. Itu bukan rezeki, itu sogok. Dan itu sogok kan dekat-dekat dengan haram. Jadi jangan apalagi kita yang anak-anak muda, jangan lalu tertarik dengan politik uang. Kenapa misalnya kalau anggaplah jalanan terdepan, kita kerja sama-sama, anggarannya dari pemerintah. Iya. Nah, di situ mungkin kita bisa dapat feedback. Jadi memang sih kita jangan melupakan untuk gotong royong. Ini yang perlu sebenarnya. Bagaimana caranya? Dulu kan saya masih ada ingat ceritanya kakek nenek dulu itu waktunya dibuka jalan-jalan baru itu kan masyarakat yang membuka. Betul. Pemerintah datang hanya memberikan gambar. Ini di sini bisa tembus di sini ya, kasih lewat sini. Iya. Kira begitu. Jadi memang sih sekarang karena semua pekerjaan bertumpu pada pemerintah, biasanya masyarakat acuh atau bahkan tidak menghiraukan fasilitas-fasilitas umum, dirusaki saja. Ini bahaya sebenarnya sih. Jadi memang harus dijaga. Caranya menjaga adalah mesti diperhatikan. Jangan kalau misalnya anggap yang sudah politik uang toh, tiba-tiba besok rusak jalanannya, dia tuntut. Iya. Siapa mau suruh? Iya. Kalau kita datang misalnya ke legislator itu ataupun ke bupati, kan kemarin kau sudah dapat. Kenapa lagi kau menuntut? Nah, kan enak. Perasaannya pasti dikasih begitu. Jadi politik uang jangan diambil. Di Bawaslu sudah mengingatkan dan berat hukumannya kalau politik uang. Ada sanksi pidana. Anda silakan baca. Nah, terkait millennials puan, kita turun juga besok dengan persentase pemilih millennials atau pemilih dari kalangan produktif ini puan. Ini sekitar 50%. Jadi semakin kita menuju ke Indonesia emas, 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045, kita sudah cek tadi, ternyata 50% pemilih di Sulawesi Selatan itu berasal dari kalangan produktif. Iya. Nah, ini menarik. Artinya kalau dia dari kalangan produktif, salah satu program yang harus dihadirkan oleh pemerintah adalah perluasan lapangan kerja. Iya. Toh? Betul. Nah, bagaimana caranya memperluas lapangan kerja adalah memperbanyak usaha. Berarti kalau begitu harus banyak orang-orang yang berpikir menjadi investor. Iya. Membuka usaha baru. Nah, itu yang menarik. Semakin bertambah dan baru kali ini sudah mencapai setengah dari pemilih. Karena masih ada juga kalangan yang 50 tahun ke atas itu kan sebenarnya dia sudah jadi jajaran top manajer. Dia sudah tidak lagi bekerja untuk kegiatan-kegiatan produksi. Dia hanya memanage. Jadi sudah dimasukkan ke situ. Usia-usia mau pensiun lah. Jadi memang sih seharusnya
ini menjadi tantangan ke depan bagaimana calon presiden, gubernur kepala daerah untuk membuat sebuah program yang bisa menyerap mereka menjadi mungkin dimasuk ke lapangan kerja ataupun banyak yang menjadi seorang investor atau pengusaha. Kita tunggu saja bagaimana aksinya. Kemudian ada juga salah satu partai Garuda peserta pemilu tahun 2019 lalu di Luwu menyatakan bubar. Saya cek lagi ya, jangan sampai salah. Saya cek lagi di Luwu atau Palopo tadi, supaya kita tidak salah karena ini akan disiarkan. Jadi Partai Garuda ini di Luwu Raya ini ada beberapa daerah sudah tidak ada pengurus yang menyatakan bubar gitu. Iya. Jadi tadi kita sudah dapat informasinya dari wartawan kita. Oh, Palopo, maaf, Palopo. Jadi pengurus DPC Partai Garuda Palopo bubar. Nah, baru kali ini kita mendapatkan informasi yang menyatakan partainya bubar. Nah, jadi ketuanya ini Pak Hasdar menyatakan bahwa sudah tidak berminat berpartai, dan tidak punya rencana ingin pindah partai. Beberapa kader lain ini sudah menyatakan pindah partai. Dan memang simpang untuk pemilu persyaratan pemilu 2024 ini memang sangat berat dibandingkan dengan yang lalu. Jadi ini memang mungkin membuat beberapa partai itu tidak punya kepengurusan atau tidak sanggup, karena kan begini Bang, kalau semakin banyak kepengurusan pasti kan biayanya semakin besar. Itu sih Itu baju saja dihadirkan bayar. ada deh. Baju PDH toh itu sudah banyak anggarannya, apalagi untuk pergerakan elektoral itu butuh uang besar itu. Kemudian apa lagi? Di halaman Sulsel ya, di halaman Sulsel ini kita turun dengan berita. Jadi Luwu Utara ini juga sudah mencanangkan sebagai the smart city. Jadi tadi sudah dibicarakan langsung di Makassar dibicarakan bagaimana sih sebenarnya konsep smart city yang digaungkan oleh Luwu Utara. Jadi ada beberapa ya, seperti good governance, smart branding, smart society, smart economy, smart living, dan smart environment. Environment itu ya lingkungannya yang smart. Jadi memang sih sebenarnya ke depan ini karena digitalisasi juga yang semakin masif, pemerintah daerah juga tidak boleh ketinggalan. Iya dong. Sehingga tadi pemerintah Luwu Utara ini sudah mengumpulkan semua stakeholdernya untuk bagaimana caranya Luwu Utara go smart city. Jadi kita tunggu saja bagaimana sih sebenarnya implementasinya di masyarakat. Kemudian kabar baik juga dari Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogala, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan, diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani karena mendapatkan WTP 10 kali berturut-turut. Itu. Nah kalau kita cek nampaknya baru Pangkep yang 10 kali berturut-turut. Nah ini juga seru juga ini. Ya, kemudian kampus juga tadi ada kunjungan ke kantor dari Poltekpar Makassar. Dia ingin mengundang pembicara utamanya itu keynote speak-nya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan ada juga dua pembicara dari Singapura dan London, Inggris. Katanya Raja Charles III. Oke saja Puan, itu kalau dari kami. Oke deh. Ya, terima kasih. Ya.